Mangli datang ke daerah sini, maka beliau tidak menggunakan ojek. Jadi cukup hanya dengan kekuatan Toyul Ardi, maka beliau datang dari Magelang langsung ke daerah Pasir Lening ini. Baru terdengar Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Terlihat pepohonan ke pinggir, maka datanglah Mbah Mangli. Baru ulub salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, apa kabar? Semoga antum sehat selalu, selamanya mendapatkan keberkahan, limpahan kesehatan, juga rezeki yang halal, dan selamanya mendapatkan hidayah untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada jumpa kita kali ini, di waktu yang sangat singkat ini, saya akan memperkenalkan seorang tokoh karismatik yang mana beliau adalah seorang ulama besar. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang waliullah. Siapakah beliau? Beliau adalah Syekh Muhammad Sanusi. Nah, sahabat sekalian, perlu diketahui bahwa Syekh Muhammad Sanusi ini adalah seorang tokoh ulama yang dikenal sebagai mursyid thariqah besar, yaitu dari Qadiriyah Naqsabandi, yang mana beliau merupakan murid daripada Syekh Bustami. Nah, sahabat sekalian, perlu diketahui bahwa Syekh Sanusi ini lahir sekitar 10 April tahun 1910. Jadi jauh sebelum merdeka. Ya. Di manakah beliau lahir? Sahabat, beliau lahirnya adalah di daerah Pertanahan, tepatnya yaitu Kabupaten Kebumen, termasuk Provinsi Jawa Tengah. Dan beliau wafat sekitar tahun 1984 Masehi. Nah, sahabat sekalian, walaupun beliau lahir di daerah Pertanahan Kebumen, termasuk Jawa, ya, tetapi tetap saya punya kebanggaan sebagai orang Sunda karena beliau masih keturunan daripada Kerajaan Pajajaran. Sahabat sekalian, bagi Anda yang mau berziarah kepada Syekh Muhammad Sanusi, maka Anda bisa berjalan dari daerah Banjar, dari kota Banjar. Kita akan masuk ke Langgensari, ya, Kecamatan Langgensari. Kita akan memasuki pasar dan kita akan naik Jalan Layang. Dari Jalan Layang kita terus berjalan dan kita akan menemukan jembatan besar, dan kita sebelum jembatan maka belok ke sebelah kiri. Di sanalah tepatnya yaitu makom dari Syekh Muhammad Sanusi, tepatnya yaitu di daerah Pasir Lening. Nah, sahabat sekalian, kita perhatikan bagaimana suasana yang berada di sekitar makom beliau, yang mana di sini kita perhatikan seputarnya adalah merupakan pesantren, yang mana pesantren ini adalah merupakan warisan daripada Mbah Sanusi yang diwariskan kepada anak cucunya. Sahabat, inilah suasana yang berada di seputar makom Syekh Muhammad Sanusi. Dikarenakan bahwa tempat ini merupakan suatu tempat keramat, bekas petilasan daripada beliau, juga makom beliau. Ini bagi orang yang nyambung dan mencintai kepada walinya Allah, juga ulamanya Allah. Tentu saja tempat ini akan membawa kedamaian, akan membawa ketenangan jiwa. Walaupun kita hanya duduk-duduk kemudian berada di sekitar ini, apalagi kalau kita mau bertawasul kemudian bersama-sama di tempat ini untuk mendoakan, berziarah kepada beliau. Nah, sahabat sekalian, Anda dapat melihat bahwa ini adalah merupakan pondok pesantren, dan seputar ini seringkali peziarah yang datang
baik dari Jawa Tengah ataupun seputar daerah Sunda sendiri, kemudian yang berdatangan dari daerah Sumatera konon kabarnya, karena banyak sekali para murid-murid beliau yang datang ke daerah sini. Nah ini sahabat sekalian, diantaranya kita lihat santri yang mau mengaji, karena tempat ini adalah merupakan tempat dari pesantren, dan ini adalah teman-teman saya yang datang untuk berziarah ke tempat ini. Yuk kita perhatikan ke arah dalam, sahabat sekalian. Ini adalah merupakan masjid warisan daripada Mbah Sanusi, yang walaupun ini sudah diperbaiki oleh para jamaahnya, oleh anak cucunya. Nah, jadi inilah suasananya. Dan bagi Anda yang mau bermukim kemudian beribadah di sini, insya Allah akan mendapatkan ketenangan jiwa. Nah sahabat, perlu Anda ketahui bahwa beliau adalah seorang mursyid dari Thariqah Qadiriyah Naqsabandi. Biasanya kalau berbicara masalah thariqah, orang banyak yang kurang memahami, walaupun memang sudah punya ilmu yang sangat tinggi. Bukan berarti beliau tidak mengerti tentang ajaran daripada thariqah, tapi banyak sekali orang yang menunda untuk belajar thariqah, ya. Padahal thariqah itu adalah suatu perjalanan untuk kita bisa sampai kepada Allah, ya, yaitu dengan cara ma'rifat. Sudah dikatakan sahabat sekalian, awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Yang pertama wajib kepada manusia itu adalah ma'rifat kepada Allah. Dan perjalanan untuk ma'rifat kepada Allah tetap kita tidak bisa langsung ujug-ujug, tetapi harus melalui yaitu thariqah. Dan thariqah besar yang dipegang oleh Syekh Muhammad Sanusi adalah thariqah Qadariyah Naqsabandi, yang mana beliau adalah merupakan silsilah ke-40 dari Rasulullah SAW. Sahabat, salah satu dari karomah Syekh Muhammad Sanusi, yang mana cerita ini saya terima dari murid beliau sendiri yang bernama Mama Abdul Soleh, yang juga merupakan murid daripada Syekh Sobrawi bin Muhammad Duriyat. Beliau mengatakan bahwa tempat ini merupakan tempat karomah karena berkumpulnya antara Syekh Muhammad Sanusi juga pertemuan dengan Mbah Mangli dari Magelang, ya. Jadi ketika Mbah Mangli datang ke daerah sini, maka beliau tidak menggunakan ojek. Jadi cukup hanya dengan kekuatan Toyul Ardi, maka beliau datang dari Magelang langsung ke daerah Pasilening ini. Baru terdengar Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terlihat pepohonan ke pinggir, maka datanglah Mbah Mangli. Baru ulub salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bertemulah antara Mbah Mangli dengan Mbah Sanusi di sini tempatnya. Dan tidak kalah karomahnya lagi, maka untuk mendapatkan kesempurnaan pada waktu itu ada ngobrol yang kurang satu lagi, maka Syekh Muhammad Sanusi memanggil seekor burung yang namanya burung bangau putih. Maka kelihatan dari luar disahut untuk datang, maka datanglah burung tersebut dan bersama-sama ngobrol dengan burung bangau tersebut. Itulah karomah daripada Mbah Sanusi. Dan banyak contoh-contoh karomah lain, diantaranya sahabat sekalian bahwa Mbah Sanusi ini disuruh murid-muridnya untuk mengangkat pohon yang tumbang ke sawah pada saat itu, tapi tidak ada yang sanggup untuk mengangkat. Maka dengan doanya Mbah Sanusi, pagi-paginya pohon yang besar itu sudah ada di pinggir dan dijadikan untuk pembangunan di sekitar sini. Itu salah satu karomah yang dimiliki oleh siapa? Syekh Muhammad Sanusi. Salah satu tanda bahwa kewalian dan kekeramatan yang dimiliki
oleh beliau. Nah sahabat sekalian, semua kewalian, semua kekeramatan yang saya terima, ya, bahwa memang semuanya itu adalah hasil daripada pelajaran thariqah, ya, karena beliau itu merupakan mursyid thariqah dari Qadiriyah Naqsabandi, yang diantaranya muridnya adalah Syekh Sobrawi bin Muhammad Riyad yang makamnya berada di daerah Randegan. Kita doakan semoga beliau di alam barzahnya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya sebagai anak murid, anak cucu, semuanya mendapatkan hidayah untuk selalu hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam thariqah dari saya, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi